Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita sekali lagi bersyukur kepada Allah, silaturahim sekali lagi, tukar pikiran di Masjid Agung Al-Azhar, tempat kita berkhidmat. Dan perlu saya sampaikan, alhamdulillah saya tidak jadi dipilih di KPK. Dengan begitu hidup jadi lebih bebas. Di undang-undang itu ternyata saya hanya karena diminta jadi semangat untuk memperbaiki. Setelah dibaca, Masya Allah, tidak bisa menjadi pengurus yayasan, pembina yayasan, dilarang. Bukan hanya dilarang, tetapi ada pasal yang mengatakan jikalau suatu hari kedapatan masih menduduki pengurus yayasan atau orhan yayasan, diancam 5 tahun pidana. Saya ini membina lebih dari 20 yayasan dan saya sudah lupa yayasan mana saja. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, tempat yang penuh dengan fitnah gitu, dan alhamdulillah dengan berbagai sebab maka tidak jadi. Berarti sebagaimana pernah saya sampaikan, alhamdulillah saya tetap di Al-Azhar, insyaallah. Nah, saudara-saudara sekalian, sambil kita lupakan itu, di mana saja kita mengabdi pada bangsa dan negara, sampai sekarang saya masih di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk insya Allah sukses pemilu, pemilihan kepala daerah, dan masih di Dewan Gelar, lain-lain sebagainya. Alhamdulillah bisa terus bersama-sama membina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar bersama dengan saudara-saudara sekalian. Nah, pagi ini temanya sekali lagi oleh panitia ditulis pengabdian, kebahagiaan, sukses dan kebahagiaan dalam pengabdian. Jadi ada 3 hal yang perlu kita saling mengingatkan, karena ini kan pekerjaan rutin kita. Sudah biasa kita bahas juga secara rutin tiap hari, di mana kita ini mengabdi. Setiap hari kita ini dalam keadaan mengabdi. Status kita sebagai umat Islam, sebagai umat manusia, dalam Al-Quranul Karim ada 2 istilah yang dilekatkan sebagai predikat kepada kita. Yang pertama adalah Khalifatullah, yang kedua adalah Abdullah. Kita ini adalah hambanya Allah dan sekaligus wakilnya Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi di satu segi kita ini hamba, tidak lebih dari hamba, mengabdi kepada Allah. Dan yang kedua, pada saat yang sama kita juga Khalifatullah, mewakili Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, jadi mari kita camkan bahwa kita ini dalam 2 kualitas itu. Setiap tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan, kita berada dalam 2 kualitas. Untuk membangun peradaban umat, peradaban bangsa, maka dua-duanya itu yang perlu kita fungsionalkan dalam hidup kita. Nah, salah satu di antaranya yang hendak kita bicarakan malam ini atau subuh ini adalah status kita sebagai Abdullah, mengabdi kepada Allah, sehingga semua apa yang kita kerjakan dalam hidup ini yang merupakan proses mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika kita harus berhadapan dengan makhluk Allah semuanya, sesama manusia, alam semesta, maka kalau ada istilah kita sebut mengabdi kepada bangsa dan negara, itu adalah bentuk operasionalnya saja.
Jadi mengabdi kepada Allah itulah tujuannya, mengabdi kepada bangsa dan negara ya, itu adalah cara saja. Sepanjang kita paham bahwa mengabdi kepada bangsa dan negara itu hanya cara menuju pengabdian kepada Allah, maka kita boleh menggunakan istilah mengabdi. Tetapi jikalau kita tidak menghayati tujuan pengabdian kepada Allah, maka niscaya mengabdi kepada bangsa dan negara itu jadi syirik. Kita mengabdi kepada sesuatu selain Allah. Begitu juga kita di kantor. Semua pekerjaan yang ditugaskan, diamanatkan kepada kita, itu adalah tugas pengabdian. Nah, itu bahasa Indonesianya kita menggunakan istilah pengabdian. Abdi, pengabdian dari bahasa Sanskerta. Tapi ingat, kita dibolehkan menggunakan istilah itu ya. Namanya juga soal bahasa, ini kan soal kesepakatan makna. Baik, kita gunakan istilah mengabdi, tapi dengan catatan ini adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian saudara-saudara, semua yang kita kerjakan ini dalam rangka ibadah. Semua yang kita kerjakan, pekerjaan kita di kantor, di dunia pendidikan, di dunia ekonomi, bisnis, dalam politik, tolong kita tidak pernah lupa bahwa semua ini dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kalau kita begitu cara bekerjanya, kalau kita begitu paradigma berpikirnya, insya Allah kita akan mendapatkan bahagia. Insya Allah. Dan jikalau kita hidup bahagia, maka insya Allah, itulah kunci sukses. Itulah kunci sukses. Jadi happiness is the key to success, but success is not the key to happiness. Jadi balik-balik, sukses itu bukan kunci kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan itulah kunci sukses. Banyak orang bekerja itu ingin sukses, gitu. Salah. Sebab orang sukses belum tentu dia bahagia. Kita ini harus hidup bahagia. Wallazina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, patuba lahum wa husnu ma'ab. Itu dalam surah Ar-Ra'd 29. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, fatuba lahum, maka kebahagiaanlah bagi mereka dan diberikan kepada mereka husnu ma'ab, tempat kembali yang sebaik-baiknya. Maka saudara-saudara sekalian, tujuan kita ini untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat dalam beragama, itu kita harus tempuh dengan iman dan amal soleh. Dan insya Allah Al-Quran menjanjikan rasa bahagia. Orang yang berbahagia itu mudahnya yaitu orang yang menginginkan apa yang dia dapat. Tapi kalau orang sukses, yang mendapatkan apa yang dia ingin. Nah, ini dua hal yang berbeda ini. Orang sukses itu adalah orang yang mendapatkan yang diinginkannya. Alhamdulillah sukses karena sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya kan? Success is getting what you want. Kalau Anda mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, maka kita dianggap sukses. Tapi belum tentu bahagia. Orang bahagia adalah wanting what you get. Orang yang menginginkan apa yang dia dapat. Jadi apapun yang kita dapat, ya kita syukuri. Dan insya Allah orang itu akan berbahagia hidupnya. Nah, itu adalah buah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan sungguh-sungguh melakukan amal soleh dalam kehidupan.
Jadi saudara-saudara sekalian, di mana saja kita berada, mari kita syukuri. Enjoy your life, or enjoy your place, enjoy your position. Gembirakan hatimu di mana saja Anda berada. Gembirakan hatimu di mana saja Anda diberi amanat. Jalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan falyutkin amalahu. Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang jikalau dia diberi pekerjaan, jikalau dia mengerjakan suatu pekerjaan, maka dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itqan. Nah, itulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah, ialah karakternya itqan. Nah, orang yang itqan ini adalah ciri juga orang yang bahagia hidupnya. Jalankan amanat apa saja yang dikerjakan. Sama juga kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang kita ditugaskan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara, yang jadi masalah ini, apa ukuran sebaik-baiknya itu? Itqan itu apa ukurannya? Dalam perkembangan sejarah, kriteria sebaik-baiknya terus tumbuh dan berkembang. Nah, ini yang jadi masalah kita. Kadang-kadang kita ini lupa sesuatu yang baik 1 abad yang lalu mungkin belum cukup dikatakan baik hari ini. Jadi harus tumbuh dan berkembang kriterium dari bekerja dengan sebaik-baiknya itu. Jadi tumbuh terus gitu. Dan untuk itu kita terus harus introspeksi, muhasabah, menghitung-hitung. Kita harus introspeksi terus dari waktu ke waktu, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan. Jadi saudara-saudara, termasuk juga kita harus belajar membandingkan diri kita dengan orang lain untuk kebaikan. Misal ini ya, dalam pengabdian, dalam pekerjaan. Bulan lalu saya diundang memberi public lecture di Melbourne University, terus ke Queensland. Nah, itu kawan saya ada orang profesor, orang Australia, istrinya orang Indonesia. Saya tanya, mana istrinya? Istrinya, wah susah Prof, istri saya ini betul-betul orang Indonesia. Loh kenapa? Di sini nggak ada pembantu. Di sini yang punya pembantu hanya gubernur jenderal, perdana menteri aja tidak punya. Ya, sedangkan di Jakarta kita punya 2 katanya pembantu. Jadi bolak-balik pulang terus Jakarta dia, karena hidup sudah manja. Nah, jadi dari cerita itu, ini di Amerika, di Jepang, tidak ada itu pembantu. Semua pekerjaan dikerjakan sendiri. Tidak ada sopir. Sopir itu tidak ada. Semua orang nyetir sendiri. Betapa efisiennya cara orang bekerja di negara-negara yang sudah maju itu. Kita ini satu pekerjaan harus dikerjakan 10 orang. Nah, di negara-negara yang sudah maju itu satu pekerjaan cukup dikerjakan 1 orang, selesai. Jikalau kita nyari SIM, saya pernah nyari SIM di Jepang, cuma ketemu 2 orang. Kalau di kita ini, di antara kota yang paling maju di seluruh Indonesia, Jakarta, ngurus SIM di Jakarta minimal ketemu 20 orang. Satu hari saya diwawancara, saya pernah dulu, bukan wawancara, berkunjung ke satu televisi di Amerika, CNBC. Kami diterima oleh seorang perempuan. Dia yang bukain pintu, dia mempersilahkan, dia pula nawarin minum, mau teh apa kopi. Sudah disediakan teh dan kopi, kemudian dia permisi. Ternyata dia mau baca berita. Saya intip dari luar, mau baca berita, mohon izin 10 menit, mau baca berita dulu. Saya intip, ternyata tidak ada kameramen. Dia dorong-dorong sendiri, dorong-dorong, lalu pencet-pencet sana sini-sini, terus dia baca berita 10 menit.
Ya 10 menit putar-putar lagi, dia keluar minta maaf. Duh, ternyata tidak ada kameramen. Dia kameramen sendiri, dia jadi security, dia terima tamu, dia pula jadi tukang pengairan, tukang apa seperti di kita, OB. Dan bukan hanya itu, dalam dialog itu kita minta beberapa contoh-contoh report, progress report tahun. Oh ada, nanti saya kemana? Saya kirim. Nah, terus janji kirim ke konjen. Dia telepon untuk disiapkan segala macam. Udah selesai, kita pergi, sudah pergi, keliling-keliling sebentar ke konjen. Sampai di konjen, progress report itu sudah datang. La ilaha illallah. Kita cukup bertemu satu orang, semua pekerjaan multitasking sudah beres. Sampai pulang ke Jakarta, saya diwawancara oleh TPRI. Begitu sampai di TPRI, dijemput oleh satpam 2 orang. Naik ke atas, ada sudah jemput itu petugas 2 orang lagi, 4. Sampai ke atas dipersilahkan ketemu tukang air 1 orang, 1 lagi nungguin, nanya mau di make up dulu. Sudah itu saya di make up, ketemu 3 orang di tempat make up itu. Saya hitung-hitung sudah 10. Udah selesai nunggu, masuk ke ruangan wawancara. Di situ ada 10 orang. Kameramennya saya hitung-hitung, ya Allah 20 orang saya ketemu ini. Untuk jumlah menit yang sama, 45 menit. 1 jam lah. Jadi satu pekerjaan yang bisa dikerjakan 20 orang di negeri kita, negeri muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar di dunia, dibandingkan dengan di Amerika cuma 1 orang. Nah ini kan soal standar cara bekerja. Standar cara bekerja. Maka yang dimaksud innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan falyutqin amalahu. Cara bekerja yang disebut itqon itu tumbuh di dalam perkembangan peradaban umat manusia. Maka jikalau 250 juta rakyat Indonesia, 88% muslim dan muslimat, kualitas cara bekerjanya seperti penyiar TV, CNBC tadi, semuanya seperti itu, maka insya Allah inilah negeri keempat terbesar di atas muka bumi. Dan memang demikianlah, inilah umat beragama terbesar pengaruhnya dalam peradaban umat manusia. Itu pernah terjadi 7 abad di masa keemasan Islam dahulu kala. Multitasking setiap pribadi muslimnya. Maka oleh karena itu saudara-saudara, mari kita dalam mengabdikan diri kepada Allah, mari kita bekerja itqon melalui pengabdian di kantor, pengabdian melalui manusia sesama makhluk, pengabdian juga melalui makhluk-makhluk yang lain sebagai perantara untuk pengabdian kita kepada Allah. Maka insya Allah kita akan dapatkan kemuliaan di mata Allah, ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah penyebab sukses kita dalam hidup. Jangan dibalik-balik. Bukanlah kita ini mencari sukses supaya bahagia. Banyak orang sukses dari segi kekayaan, sukses dari segi jabatan, tapi tidak bahagia. Yang kita perlukan ini kebahagiaan. Itulah kunci sukses. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bapak.